Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita dapat belajar bersama, yaitu pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Meskipun memang berbeda dengan kita belajar di sekolah seperti biasa, karena memang kondisi kita sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi mengharuskan kita untuk belajar online. Ya, apapun yang terjadi, meskipun kita tidak bisa hadir ke sekolah, tapi semangat kita jangan sampai luntur untuk belajar. Meskipun di rumah, kita harus tetap semangat untuk belajar. Tidak lupa sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak sekalian, silahkan kalian buka buku kalian pada halaman 1. Silahkan buka buku SKI kalian pada halaman 1, pelajaran 1, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Sekarang buka halaman 2. Di situ ada peta konsep, silahkan kalian lihat. Pembahasan daripada Khalifah Utsman bin Affan terdiri dan terbagi menjadi 7, yaitu silsilah Utsman bin Affan, kepribadian Utsman bin Affan, peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam, Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah, perjuangan Khalifah Utsman bin Affan, akhir pemerintahan Utsman bin Affan, wafatnya dan keteladanan Utsman bin Affan. Silahkan buka halaman 3, pendalaman materi, paragraf pertama diperhatikan. Saya ulangi, halaman ketiga, pendalaman materi, paragraf pertama, tolong diperhatikan baik-baik bukunya. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar atau pedagang yang sukses. Beliau merupakan salah satu sahabat yang masuk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk Islam atas ajakan sahabatnya Abu Bakar. Nah, jadi Utsman bin Affan ini adalah seorang saudagar atau pedagang yang sukses. Jadi di zaman Nabi itu profesi orang itu adalah berdagang. Rata-rata berdagang. Profesi daripada masyarakat di zaman Nabi Muhammad SAW. Utsman ini pedagang yang kaya, sukses, banyak hartanya. Nah, beliau merupakan salah satu orang yang masuk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad. Siapa yang mengajak Utsman untuk masuk Islam? Yang mengajak Utsman untuk masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut paragraf pertama. Utsman bin Affan banyak berperan dalam pengembangan agama Islam pada waktu itu. Beliau bersedia menyumbangkan sebagian besar hartanya demi
Islam. Demi tersebarnya agama Islam, dia rela mengeluarkan sebagian hartanya. Kemudian lanjut, beliau mendapat julukan Zunnurain, yang berarti yang memiliki dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ini mendapatkan julukannya itu adalah Zunnurain. Zunnurain itu apa? Dua cahaya. Kenapa dikatakan dua cahaya? Karena dia menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Zunnurain itu adalah gelar Utsman bin Affan yang pertama. Kemudian halaman 3 paragraf kedua. Gelar Utsman bin Affan yang lain adalah Hijratain, yang berarti hijrah 2 kali. Jadi ada beberapa julukan daripada Utsman bin Affan. Yang pertama tadi adalah Zunnurain, kemudian yang kedua adalah Hijratain. Hijratain yang berarti hijrah 2 kali. Kemudian lanjut paragraf kedua, halaman 3. Utsman bin Affan pertama kali hijrah ke Habasyah, Ethiopia, bersama beberapa sahabat untuk menghindari tekanan kaum kafir. Setelah aman, beliau akhirnya kembali lagi ke Mekah. Hijrah yang kedua bersama dengan umat Islam yang lain ke Madinah. Untuk memahami lebih dalam tentang kisah Utsman bin Affan, mari kita simak pembahasan selanjutnya. Silakan diperhatikan bagian A, silsilah Utsman bin Affan. Bagian A, silsilah Utsman bin Affan. Baik, saya bacakan. Utsman bin Affan dilahirkan di kota Mekah. Beliau sekitar 6 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Jadi Utsman ini dilahirkan di kota Mekah. Dan usianya 6 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Utsman bin Affan ini bernama Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, dan ibunya yang bernama Urwah binti Al-Baidah. Garis keturunan Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad bertemu pada Abdul Manaf. Itu ada silsilah. Nanti pada akhirnya Nabi Muhammad dan Utsman ini silsilahnya bertemu dengan siapa? Bertemu dari siapa? Diperhatikan itu ya silsilahnya. Qusay punya anak namanya Abdul Manaf. Kemudian Abdul Manaf punya anak 2, yaitu Hashim dan Abdul Syam. Hashim punya anak bernama Abdul Muthalib. Abdul Syam memiliki anak yang bernama Umayyah. Abdul Muthalib memiliki anak yang bernama Abdullah. Umayyah memiliki anak yang bernama Abdul As. Abdullah memiliki anak bernama Nabi Muhammad SAW. Abdul As memiliki anak yang bernama Affan. Affan memiliki anak yang bernama Utsman. Jadi garis keturunan Nabi itu bertemu dari Abdul Manaf. Jadi antara Nabi Muhammad SAW dengan Utsman bin Affan ini masih satu keturunan, tidak jauh-jauh juga. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita sedikit-sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak. Khawatirnya kalau terlalu banyak kalian tidak paham penjelasan saya nanti ya. Mungkin kita sampai silsilah dulu di halaman 3, tolong ditandai. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung hubungi saya di nomor WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.